Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 181710101068 dari program studi teknologi hasil pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tanaman singkong atau yang biasa disebut dengan cassava. Sejarah singkat atau cassava dengan nama spesies Manihot esculenta pertama kali dikenal di Amerika Selatan, yang dikembangkan di Brazil dan Paraguay pada masa prasejarah. Di Indonesia, singkong dari Brasil diperkenalkan oleh orang Portugis pada abad ke-16. Singkong memiliki banyak manfaat, seperti daunnya mengandung banyak protein yang dipergunakan berbagai macam sayur, atau lainnya seperti obat-obatan dan sebagai pakan ternak. Selain itu, singkong juga dapat diolah menjadi berbagai macam olahan seperti mie, tiwul instan, kue lapis, bidaran, gatot, dan masih banyak lainnya. Adapun cara tumbuh tanaman singkong berdasarkan iklim, yang pertama yaitu curah hujan. Tanaman singkong dapat tumbuh dengan baik apabila curah hujan cukup. Tetapi tanaman ini juga dapat tumbuh pada curah hujan rendah, kurang dari 500 mm, ataupun tinggi 5.000 mm. Curah hujan optimum untuk ubi kayu berkisar antara 260 sampai 1015 mm per tahun. Yang kedua yaitu suhu. Tanaman singkong mengendaki suhu antara 18 sampai 35 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, pertumbuhan tanaman ubi kayu akan terhambat. Dengan ketinggian tempat yang baik dan ideal adalah 10 sampai 700 mdpl. Sedangkan toleransinya antara 10 sampai 1500 mdpl. Cara tumbuh berdasarkan tanah, yaitu sebagian besar tanaman singkong atau ubi kayu terdapat di daerah dengan jenis tanah berpasir, lempung berliat, aluvial, lotosol, dan fosfolit. Dengan tingkat keasaman pertumbuhan yaitu minimum adalah pH 5. Adapun jenis-jenis singkong berdasarkan dengan kandungan HCN, pohon manis. Yang pertama yaitu ketela pohon manis yang dikonsumsi secara langsung ini sangat banyak ya. Dan rasa manis ketela pohon disebabkan oleh kandungan asam cyanida yang sangat rendah hanya sebesar 0,04% atau 40 mg HCN per kilogram ketela pohon. Yang kedua yaitu ketela pohon agak beracun. Jenis ketela pohon agak beracun memiliki kandungan HCN antara 0,05 sampai 0,08% atau 50 sampai 80 mg HCN per kilogram ketela pohon. Yang ketiga yaitu ketela pohon beracun memiliki kandungan HCN antara 0,08 sampai 0,10% atau 80 sampai 100 mg HCN per kilogram ketela pohon. Yang terakhir yaitu ketela pohon sangat beracun. Ketela pohon termasuk kategori sangat beracun apabila mengandung HCN lebih dari 0,1% atau mg HCN per kilogram ketela pohon. Kadar HCN dapat dikurangi atau diperkecil dengan istilah detoksifikasi cyanida dengan cara perendaman, ekstraksi pati dalam air, pencucian, perebusan, fermentasi, pemanasan, pengukusan, pengeringan, dan penggorengan. Adapun karakteristik fisik dari singkong, lebih khususnya pada pati singkong, yaitu berdasarkan aroma. Pertama, pati singkong tidak berbau, sehingga memudahkannya untuk dicampur dengan bahan perisa makanan lainnya. Yang kedua yaitu warna. Warna yang dihasilkan oleh pati singkong yaitu putih. Hal ini menandakan bahwa kualitas pati singkong tersebut telah memenuhi standar. Dan yang ketiga yaitu granula. Pati singkong terdapat struktur granula berukuran 5 sampai 35 mikron, memiliki bentuk bulat, warnanya datar, pada salah satu sisinya terdapat celah. Dan yang terakhir yaitu granula pati mengembang sangat besar dan penyerapan air meningkat ketika dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius dan bersifat tidak dapat kembali. Selanjutnya yaitu karakteristik kimia pada pati singkong. Yang pertama yaitu kadar pati singkong sekitar 13,61% kadar air patinya. Dan keasaman pH yang dimiliki oleh pati singkong berkisar antara 4,99 sampai 8,0
15%. Dengan kadar abu pati singkong berkisar antara 0,02 sampai 0,49%. Kadar protein pati singkong sekitar 0,28%, sedangkan kadar patinya sekitar 67,92 sampai 88,11%. Dengan serat kasar pati singkong sebesar 0,023%, dan yang terakhir yaitu kadar amilosa pati singkong sekitar 33,84%. Sekian pemaparan dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.